Selamat datang di Pro3 Siniar. Saya itu sempat berdebat dengan orang yang saya sayangi. Ya. Pertama itu berdebat dengan Pak Agung Gumelar. Beliau mengatakan di sebuah televisi nasional, Gatot itu keterlaluan. Gatot itu dulu saya besarkan, anak emas saya, tapi sekarang menyakitkan hati saya. Saya diceburin karena waktu itu saya ribut dengan Pak Roy Suryo. Masuk rumah sakit, tiba-tiba sedang masuk jam 12 malam, saya masih ingat itu. Ada seorang suster tanya, Pak Gatot, mohon maaf, ini saya dapat telepon dari suami saya. Suami saya pengen nanya, kapan liga bergulir kembali? Saya nggak marah ya, cuma suster, ini justru masuk rumah sakit gara-gara mikirin bola. Semua zat-zat yang dibilang doping itu Bapak kenal semua dong, Pak? Kebetulan kepepet sekarang jadi tahu saya. Oh gitu ya. Seberapa penting sih Pak badan anti doping di setiap negara itu ada? IADO misalnya. Salam Pro3 Siniar, saya Danang hadir kembali di ruang dengar dan podcast Anda yang pasti. Kali ini masih nuansa sepak bola di akhir tahun 2022 menuju euforia 2023. Kalimatnya harus euforia karena berprinsipnya adalah yang positif, yang baik-baik. Atau kalau bahasa agamanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kali ini kita coba perbincangkan masih di dunia olahraga, yakni ngomongin tentang doping, obat, kaitannya sama narkoba. Tapi narkobanya kaitan dengan cabang-cabang olahraga. Kita pengen mengenal betul bagaimana doping di setiap negara. Kenapa juga tuh waktu itu Indonesia sempat diberikan sanksi oleh WADA. Terus jangan sampai lagi supaya itu tidak terulang lagi, gimana sih caranya? Nah, sebenarnya doping itu seperti apa sih kaitannya? Kita ngobrol dengan sosok yang sudah fenomenal. Karena sebenarnya orang baru, karena IADO boleh dikatakan umurnya baru, tapi sebenarnya sosok ini adalah figur yang sudah terkenal di dunia olahraga. Waktu zaman PSSI, sedikit ku kasih gambaran dulu buat Anda. Waktu zaman PSSI, kalimatnya beliau ini adalah, Mas, saya itu orang yang selalu digebukin oleh wartawan terkait kondisi PSSI waktu itu dibukukan. Please welcome Bapak Gatot Deobroto. Terima kasih Mas Danang. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Oke. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah, senang sekali. Udah lama banget gak diundang ke sini. Udah lama banget gak diundang. Terakhir itu menjelang PON ya. Menjelang PON. Menjelang PON. Sebagai sesmen saat itu. Saya masih ingat itu 1 bulan menjelang saya kena peluit panjang. Gitu. Kena peluit panjang. Dan sekarang duduk sebagai Ketua Umum Indonesia Anti Doping Organization. Dan maksud saya pendengar, saya khawatir setelah beliau keluar dari podcast ini berapa bulan lagi datang, jadinya jabatannya baru lagi jangan Pak. Insya Allah. Pak, pokoknya saya siap aja. Udah pensiun. Ya, udah setahun yang lalu, waktu itu tepatnya 1 November 2021. Saya pensiun, tapi saya masih setiap hari itu masih berada di Kemenpora. Jadi pagi saya 6:30 itu sudah ada on time di Kemenpora pagi-pagi, sementara masih banyak mungkin pegawai yang belum datang. Kemudian nanti jam 10 setiap hari itu saya pindah ke kantor IADO. Kantornya itu silakan Mas Danang kapan-kapan mampir, itu di gedung FX. Di lantai 15 di sana kantor kami, dan itu sampai maghrib saya ada di sana. Nanti setelah itu saya kembali lagi ke Kemenpora karena saya masih dapat kepercayaan dari Pak Zainuddin Amali sebagai salah satu tenaga ahli menteri beliau. Yogyakarta 31 Oktober 1961. Sudah tuir. Saya nggak ngomong kayak gitu, tapi beliau ngomong sendiri. Pertanyaannya nggak capek Pak, masih di organisasi olahraga. Nggak capek. Kalau di pemerintahan tuh istilahnya Joe Biden itu jadi presiden Amerika umur berapa? Mahathir jadi Perdana Menteri Malaysia umur berapa? Poinnya adalah mungkin ya seusia inilah the golden time saya untuk bergerak menjadi lebih maju, lebih baik lagi. Enggak kapok digebukin lagi Pak. Sih, ini bahasa Bapak loh Pak, bukan saya loh Pak. Mau dikelirkan dulu Pak. Enggak ada istilah kapok kan. Oh, enggak ada istilah kapok. Mas Goan ya. Oke, Mas Goan. Selepas yang satu ini kita coba kulik bagaimana profil dari sosok Pak Gatot Deobroto dan juga yang pasti tadi doping. IADO, Indonesia Anti Doping
Organization. Organization, IADO. Selepas yang satu ini. Dan Saudara kembali dengan orang beken yang pasti. Dulu di Kemenpora, sekarang ganti baju di IADO. Dulu mungkin kalian kenalnya adalah Lembaga Anti Doping Indonesia, LADI. Pak Gatot, saya bilang tadi Pak, nggak kapok Pak digebukin Pak. Enggak juga sih, malah kangen kayak dikebukin gitu. Kalau terlalu anteng gitu nggak ada tantangan, nggak ada challenge gitu. Istri Pak kabar Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Lulusan UGM, wah orang hebat yang pasti. Cuma di usia 61 tahun ya Pak ya? Ya 61 tahun sekarang. Saya membayangin itu eyang saya, terus yang saya bangga dengan eyang saya sendiri, punya cucu gitu kan Pak, nimang segala macam, tapi sekarang harus duduk lagi di organisasi gitu loh Pak. Iya. Pak cerita Pak dulunya kayak apa sih Pak, Bapak itu Pak? Iya, saya nggak tahu ya alhamdulillah. Suka organisasi? Yang jelas itu memang kehidupan saya ya. Iya. Waktu di Gajah Mada, saya juga organisasi, tapi lebih banyak di UGM itu saya kepada di penulisan sebagai kolumnis masalah-masalah internasional. Karena ada seorang senior saya mengatakan, "Dik, kamu dari kuliah di mana?" Di HI. Selama dunia itu penuh konflik, selama dunia itu penuh perang, kamu nggak akan habis stoknya untuk nulis itu. Dan itu membentuk saya pada saat sekian tahun kemudian, sekian puluh tahun kemudian berinteraksi dengan Mas Danang dan lain-lain. Itu begitu enaknya membuat narasi untuk siaran pers, berkomunikasi dengan media, karena sudah sejak di mahasiswa itu sudah terbentuk, sudah sangat terbentuk. Suatu saat ada seorang adik kelas, dia itu corporate communication sebuah operator telekomunikasi. Dia ngomongin ke tempat itu, "Mas Gatot kalau bikin rilis kok lancar banget." Lalu dia nyelek, "Gimana nggak lancar? Sejak dulunya memang hidupnya dari dunia media." Ya udah Pak, saya berhenti dulu deh Pak. Jadi Ya. wartawan Pak, malu Pak saya mau ngomong Pak. Dapat saingan. Karena kaitannya wartawan adalah teknik penulisan, pembuatan rilis segala macam. Bahkan tulisan sudah pernah dipublish di KR ya Pak ya? Waktu itu Rakyat, KR waktu itu ya, dan itu menjadi hadiah atau bonus dari Pak Rektor, Pak Kusnadi Harjo Sumantri. Pada saat ada Dies Natalis tahun 96, saya dapat penghargaan, satu-satunya penghargaan meskipun bidang media, meskipun bukan dari jurnalistik ya, meskipun bukan dari komunikasi, dan itu senang, dan itu sangat membentuk. Pada saat saya harus menghadapi Mas Danang, jam berapa saya digangguin Mas Danang, itu kita kiat-kiatnya itu sudah dapat, itu sangat membentuk. Nah kemudian suatu saat saya PNS-nya bukan dari olahraga, saya PNS-nya itu dari Departemen Pariwisata Pos Telekomunikasi. Kemudian saya sekolah lagi di 89 waktu itu ya, seingat saya Pak. Masuk 89, kemudian saya sekolah di Jerman hampir 2 tahun untuk bidang telekomunikasi, kemudian sekolah MBA di Australia, kemudian pulang masih di Parpostel, kemudian Pak Harto turun, kami pindah berbaju tetangganya RRI, yaitu Perhubungan. Nah kemudian Pak SBY naik, pindah lagi kami, bukan saya pribadi, tapi kantor. Ada 3.000 orang warga di Jan Postel pindah ke Kominfo. Pindah Kominfo. Nah setelah itu tahun 2014 saya dicolek sama Pak Roy Suryo, Menpora. Pas saya ditelepon saya bingung. Saya ini nggak punya background sebagai aktivis atau mantan atlet. Tapi Pak Roy minta untuk agar saya bergabung ke Kemenpora, saya mau aja. Pertama juga itu menjadi tantangan, dan yang kedua adalah saya naik jabatan. Dan saya sampai kapanpun akan berterima kasih kepada Pak Roy Suryo. Nah sampai ya kemudian warna-warni pembukaan PSSI, ada Asian Game, dan kemudian ada sekarang doping. Itu adalah bagian yang mewarnai kehidupan saya pada saat di Kemenpora itu sendiri. Ada satu artikel mengenai Roy Suryo yang saya coba garis bawahi adalah satu sisi Pak Gatot mengucapkan terima kasih, tapi satu sisi sempat dalam tanda kutip berseteru ya Pak ya? Iya. Berdebat ya? Iya, saya akui, saya itu sempat berdebat dengan orang yang saya sayangi. Ya. Pertama itu berdebat dengan Pak Agung Gumelar. Padahal Pak Agung itu tahun 2002 pernah ibaratnya menjadikan saya menjadi seorang humas. Saya diceburin karena waktu itu saya ribut dengan Pak Roy Suryo. Ributnya dengan Pak Roy Suryo, kata saya nggak mau tahu apapun yang terjadi. Saya mau bilang, di mulut saya itu mau ngomong, Pak saya hanya seorang kepala seksi. Tapi kita kepala seksi gitu, eselon 4 gitu. Tapi kita tahu siapa Agung Gumelar, beliau itu seorang mantan Danjen Kopassus dengan
ke deret jabatan, saya nggak ada keberanian, cuma siapa gitu, udah terus. Tapi ternyata itu awal penugasan yang sangat manis dari Pak Agung. Sekian tahun berikutnya, saya berseteru dengan Pak Agung masalah PSSI. Beliau membela atau artinya menentang pembekuan. Ya. Saya mau tidak mau harus membela Pak Imam. Saya berseteru keras sekali dan akhirnya sekian bulan kemudian saya berdamai dengan Pak Agung. Pak, paling keras kayak apa tuh Pak? Maksudnya Pak? Ya, Nggak ngerti Pak. Ya ibaratnya beliau mengatakan di sebuah televisi nasional mengatakan Gatot itu keterlaluan. Gatot itu dulu saya besarkan, Gatot itu betul-betul saya anak emas saya, tapi sekarang menyakitkan hati saya. Nah, nggak takut kualat tuh Pak? Iya takut sih. Tapi kemudian kami berdamai. Saya mohon maaf Pak Agung. Iya tapi aku sakit hati sama kamu Gatot. Sakit hati. Beliau sakit sampai hati. mengatakan seperti itu ya. Sakit hati. Iya maaf. Saya minta maaf pada Bu Linda Gemelar. Ya. Hubungan sekarang saya baik banget. Saya baik banget gitu. Karena Pak Agung di mana-mana selalu mengatakan Gatot itu adalah anak kesayangan saya. Itu clear kalimat itu. Memang dinarasikan di sebuah media pun sama. Tapi tadi yang saya garis bawahi, nggak takut kualat Pak. Insya Allah enggak, kita berdoa. Oh kalau kualat itu story lain. Story lain apa Pak? Story lainnya apa tuh? Saya coba mau cecer ya Pak. Gimana Pak? Story lainnya apa Pak? Jadi sekarang kan saya menjadi ketua IADO ya. Nah setelah kami runtut ke belakang gitu, ternyata pada saat kena sanksi, ya siapapun yang ingin mendapatkan sanksi itu kan nggak mau. Apalagi waktu itu dahsyat sekali. Thomas Cup yang harusnya itu pulang ke Ibu Pertiwi setelah 19 tahun itu dengan kita seremoninya gagah, kemudian lagu kebangsaan dan merah putih dikibarkan dengan baik. Ternyata bendera merah putih nggak bisa. Itu kan dampak dari sanksi. Nah setelah waktu itu saya hanya menjadi sebagai salah satu penasehat dari Ladi. Nah sekian bulan kemudian setelah dicabut di bulan Februari, di bulan Mei saya ditunjuk oleh Pak Menteri, alhamdulillah. Pak Gatot, tolong ya mulai besok kamu harus jadi ketua IADO. Oh siapa gitu. Jadi gitu. itu yang disebut kualat. Enggak bukan. Itu berkah bagi saya. Oh berkah. Mendapat kepercayaan berkah. Baik. Setelah saya duduk di situ, saya baru terasa usut punya usut di situ. Lembaga anti doping Indonesia itu di Kumham nggak ada. Nggak ada status kelembagaannya. Di sana adalah menurut Pak Okto, yang saya tahunya dari Pak Okto, ketua NOC, itu adalah lembaga anti dumping Indonesia. Berarti kesimpulannya di sini adalah nggak ada status hukumnya. Kami nggak ada ADART, nggak ada notariat. Suatu saat saya ketemu dengan teman-teman sepak bola gitu, Pak Gatot, Bapak nih kualat sama kami. Dulu waktu pembukaan PSSI, Bapak selalu dengan telunjuk itu mengatakan, kalian klub ini nggak punya NPWP, nggak punya izin gitu, nggak punya ini. Ya deh, mohon ampun. Itu yang disebut gitu. kualat apa ya? Iya. Tapi sekarang? Alhamdulillah, ya. Sudah ada teman. Sudah ada. Artinya legal ya? Legal. Bahkan kami itu aturannya tertib. Seandainya ada perubahan pejabat harus kami laporkan kepada notaris kemudian dilaporkan ke Kumham dan di Kumham itu keluar izinnya pembaharuan revisi. Jadi poinnya adalah hati-hati kita kalau ngomong gitu. Saya masih pengen balik lagi Pak, keluarga Bapak, mantan pacar sampai akhirnya menjadi istri tercinta, sekarang gimana Pak? Baik. Apa enggak ngelus-ngelus pas? Udahlah Pak, udah 61 tahun gitu kan, mau jadi apa lagi? Saya khawatir nih ntar ujung-ujungnya jadi Pak Menteri apa gimana nih? Ya alhamdulillah malah saya rada kaget. Karena pada saat saya pensiun, alhamdulillah malah kesempatan itu malah lebih banyak. Jadi pertama terima kasih pada Pak Menteri, saya masih diberi kepercayaan sebagai tenaga ahli Menteri. Kemudian yang kedua IADO, kemudian saya di Garuda masih menjadi komisaris gitu. Dan akhirnya keluar juga tuh kalimat, saya menunggu-nunggu sebenarnya bukan hanya olahraga konsep hari ini, tapi juga ada di luar olahraga. Monggo dilanjut Pak. Kemudian satu lagi pertanggal 22 November yang lalu itu di Istana Kepresidenan di Jogja, atau kita nyebutnya kalau di Jogja itu Gedung Agung ya, teman-teman dari bahasa. Saya dilantik menjadi salah satu anggota Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Nah, itu dia kan. Jadi ya udah di sela-sela kesibukan saya ngurusin doping, saya masih harus berbagi dengan yang lain gitu. Alhamdulillah. Sesuatu yang mungkin pada saat saya menjadi sesmen itu tidak terjadi gitu. Tapi nggak ngelus-ngelus dada Pak.
Iya, pinter-pinter ngatur waktu aja. Bu, salam hormat Ibu. Bapak saya culik dulu Bu. Mewakili Ibu nih Bu. Mungkin Ibu curhat juga yang sama Bu. Ibu. Saya kira mungkin udah nggak kaget karena pernah kejadian itu persis sehari setelah saya pensiun. Saya tinggal di Bintaro. Ya. Saya membayangkan pensiun itu nanti indah sekali. Saya bisa berangkat siang ke kantor gitu. Saya coba dari Bintaro itu berangkatnya jam 8. Apa yang terjadi? Macetnya itu minta ampun. Macetnya minta ampun dan ternyata ada 1 bulan itu ada merasa kegamangan saya. Terbiasa sibuk, terbiasa luar biasa pulang malam dan sebagainya. Saya kok ada something yang kosong sekali. Ya. Pelan-pelan kemudian, nah saat itu karena ada masalah sanksi kan ya, Iya. di bulan November itu kan sanksi. Saya diberi kepercayaan pada Pak Menteri, tolong Pak Gatot kamu bersama Okto gimana caranya melobi Wadah Iya. supaya sanksi itu dipercepat untuk dicabut. Nah ternyata kesibukan yang sangat menyita itu mengembalikan psikologi saya. Oh ternyata saya nggak bisa santai seperti yang mungkin orang lain bisa melakukannya gitu. Apa kabar Pak anak-anak Pak? Anak baik, baru saja ketemu tadi, kita makan siang di sebuah tempat. Tapi karena sore ini dia kembali ke negaranya. Australia ya Pak ya? Enggak, di Singapura sini. Singapura. Dekat. Oh, 1 ya Pak ya? Satu. Siapa Pak? Dimas Ramadhani. Dimas Ramadhani. Iya. Masih kuliah? Sudah Enggak, dia pasangan, Pak? belum. Masih single. Masih Sebelumnya dia sebagai kepala public policy-nya perusahaan IT, perusahaan besar di Indonesia. Usia berapa Pak? Usia masih 32. 32. Dan sekarang dia naik tingkat membawai untuk wilayah Asia Oseania. 1 ya Pak ya? 1 itu. 1. Saya membayangkan sebagai Pak Gatot maupun sebagai anaknya gitu loh. Betapa hebatnya ayah saya, tapi kok waktunya kok kurang. Makanya saya bilang alhamdulillah tadi bisa makan bersama. Itu betapa mahalnya bisa. Mahalnya. Nah, itu dia akhirnya kalimat itu. Pak, selepas yang satu ini kita ngobrolin bagaimana lebih panjang lagi perjalanan Bapak tadi dari Dirjen Postel lalu ke deputi lalu ke menjadi EO. Termasuk kalau boleh tahu Pak gajinya berapa ya Pak ya? Selepas yang satu ini Pak. Danau Sundro balik lagi barengan orang beken Pak Gatot Deobroto yang sudah nguasain tentang doping di tanah air. Pak, gaji IADO Pak. Tapi boleh tahu sebelum masuk ke gaji IADO Pak, perjalanannya gimana Pak? Kemenpora gede Pak gaji Pak? Ya kalau pegawai, kalau di Kemenpora sama seperti di pejabat lainnya. Ya. Itu sama kan, gaji PNS kan sekitar 5 juta ya. Nggak bisa gitu. dibohongin itu karena sudah bisa dilihat dari Google gitu ya Pak ya. Google, ya. Tapi kan persoalannya Bapak sudah pensiun dan masuk IADO. Itu ya artinya kami mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan tingkat pressure-nya. Tadi sebelum dimulai kita kan ngobrol. Ya. Sebetulnya hampir setiap hari itu saya bersama 32 staf saya, total kami ada 32, jadi 1 plus 31 gitu ya. Itu under pressure sebetulnya. Harus melakukan ini, belum lagi perbedaan jam. Ya. Perbedaan jam, saya masih ingat dulu waktu kita kena sanksi. Ya. Suratnya adalah per tanggal 7 Oktober 2021. 21 ya. Itu dikirimkan jam 1:30 dini hari waktu Montreal. Dan kemudian kita akan bacanya kan baru pagi hari. Semua kaget. Nah, sekarang itu ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi sanksi. Amin ya rabbal alamin. Poinnya adalah kami itu kadang-kadang tengah malam kami dikagetkan dengan email atau WA, tolong kamu harus provide ini, harus kami merequest ini dan seterusnya. Dan itu mereka sangat rigid, sangat rentan dengan waktu. Jadi harus, karena bebannya, pressure-nya itu cukup tinggi, Pak Menteri sangat bijak memberikan salary kepada kami yang sepadan dengan tingkat pressure yang kami alami. 2 digit, 3 digit itu Pak? Ya cukuplah. Cukuplah. Walaupun nggak ada mata uang cukup tuh nggak ada loh. Biarinlah, hanya Pak Gatot dan Tuhan yang tahu lah. Tapi maksud saya perjalanan karir dari Bapak Dirjen Postel tadi, Pak Agung Gumelar yang sudah membawa Bapak, Pak Roy Suryo yang akhirnya juga memasukkan seperti ke deputi 5, deputi ya, 4, kemudian sekretariat. Sampai sekretariat Pak. Menikmati Pak hal itu Pak? Saya menikmati. Termasuk digebutin tadi Pak di sepak bola? Jujur ya, itu pada saat ini ada kaitannya dengan tetangga RRI juga. Oh iya siap. Karena waktu itu pas zaman pembukaan PSSI itu saya merasa kesendirian.
Hanya saya dengan Pak Imam, seakan-akan hanya duet gitu. Iya. Nah, saya sempat ngeluh ke istri, saya lelah, saya capek, tiap hari dikebukin, belum lagi saya masuk rumah sakit, pendarahan kan, itu betul. tensi itu 210 plus 180, itu saya pendarahan di sini. Iya. Untung aja kalau sedang dipanggil, diundang teman-teman media, tidak sedang live, kemudian darah meluncur, alhamdulillah itu belum pernah terjadi. Tapi begitu selesai dari, entah pulang dari Metro TV atau TV One, malam pendarahan. Iya. Nah, poinnya adalah, kami lelah, suatu saat saya mengeluh, namanya manusia gitu. Iya. Lin, istri saya namanya Lina, saya capek, saya pengen pulang kampung. Pulang kampung itu ke tetangganya RRI. Oh, oke. Karena saya merasa kayaknya kok pekerjaan di sana tidak terlalu turbulensinya, tidak kayak naik rodeo gitu ya. Istri saya narik nafas panjang gitu, Mas jangan, nikmatilah. Kamu nanti kalau keluar dari sini, kamu akan dianggap pengecut karena pembekuan belum selesai. Kamu harus bertanggungjawabkan sampai pembekuan ini dicabut. Dan yang kedua, kamu gak nyesel Mas. Nanti pada saat Asian Games itu berlangsung, kamu akan menjadi penonton. Dan Asian Games itu belum tentu sampai kita dipanggil Al-Khaliq nanti akan ketemu lagi di Indonesia. Mungkin kita bisa nonton di luar negeri, tapi di Indonesia belum tentu. Saya tetap gak mau, saya pengen pulang kampung. Saya ikutlah bidding untuk jabatan Direktur Jenderal. Saya sebut Dirjen IKP lah di sini. Udah, waktu itu saya bersaing dengan mantan Dirut RRI juga. Ibu Niken, salam hormat Ibu Niken. Ini Pak Gatot, Bu Niken, sama-sama satu alma mater UGM. Monggo dilanjut lagi terus. Oke, kami tiba-tiba sudah proses seleksi tahap pertama lolos, tahap kedua lolos, maju ke presiden lolos, tinggal nama saya, Bu Niken, lalu satu lagi siapa kita nggak tahu. Di last minute itu saya ditelepon. Kayak ini belum pernah saya publish ya. Ini hal yang baru. Saya ditelepon oleh Pak Rudiantara. Ya. Menkominfo pada saat itu. Menkominfo. Mas Gatot, saya kecewa. Loh, kok kecewa? Kenapa? Saya berharap dapat kamu pulang kampung. Ya. Tapi tadi di depan presiden Pak Imam mengatakan, Pak Rudi, saya tarik kembali dukungan saya kepada Pak Gatot untuk pulang kampung. Saya masih membutuhkan Gatot di Kemenpora. Iya, saya cuma ya udahlah saya ngikut. Tapi waktu itu pikiran saya sudah legowo. Itu antara bersyukur dan alhamdulillah atau gimana Pak? Ya, atau astagfirullahaladzim kok kayak gini gitu loh. Ya dalam hati saya waktu itu mungkin pada saat saya mengeluh ke istri saya mungkin sedang emosi kali ya. Ya. Tapi pada saat itu saya juga kata-kata istri saya juga benar, nanti saya dianggap pengecut dan saya tidak akan menikmati Asian Games gitu. Ya baik Pak Rudiantara, kemudian nanti akan saya bantu. Nggak bisa, kamu orang luar nggak bisa bantu. Beda kalau kamu itu orang di dalam sistem gitu. Ya udah, akhirnya saya menghadap Pak Menteri, Pak Menpora, ya Pak Gatot, apa Pak Rudi cerita, ya udah benar. Saya tadi di depan presiden saya cabut dukungan kamu untuk pulang kampung gitu. Ya udah, poinnya adalah ya memang garis tangan saya memang saya harus mengabdi di Kemenpora. Harus di lingkaran olahraga, itu poinnya juga. Tapi memang mumpung ada Pak Gatot dan bukan berarti saya dalam tanda kutip membesar-besarkan atau bahasa netizen agak lebay. Beliau ini adalah sosok yang selalu mau diganggu, kalimat saya adalah diganggu, artinya diwawancara 24 jam. Pada saat itu saya tidak tahu Danang Sundoro sebagai saksi. Betul ya Pak Gatot? Iya. Bahwasanya beliau masih di rumah sakit Bintaro ya Pak ya? Yeah. Nggak usah disebut mereknya. Beliau mengatakan, Mas saya lagi di rumah sakit dan saya adalah orang yang menelpon untuk wawancara jam 11. Betul Pak? Iya. Alhamdulillah saya nggak tahu dan saya sedih Pak, menyesal menelpon Bapak pada saat itu. Kenapa saya harus nelpon kan kondisi seperti itu? Iya, itu saya masih ingat, itu kan hari ketiga di rumah sakit. Ya. Karena pas hari pertama mungkin kami agak sensi gitu ya. Ya. Karena masuk rumah sakit tiba-tiba sedang masuk jam 12 malam, saya masih ingat itu ada seorang suster tanya, Pak Gatot mohon maaf, ini saya dapat telepon dari suami saya. Ya, ini ada Pak Gatot di sini. Suami saya pengen nanya, kapan liga bergulir kembali? Istri saya saya nggak marah ya, cuma suster, ini justru masuk rumah sakit gara-gara mikirin bola. Tolong jangan diganggu. Kami masih agak sensi waktu itu. Hari kedua, Ibu Lina agak emosi Pak dengan pernyataan seperti itu? Waktu itu cuma
dia sabar gitu. Dia udah tahu karena ini miliknya publik kan gitu. ya. Besok paginya ketemulah dokter udah pagi. Pak Gatot, ngomong-ngomong kapan bola akan bergulir kembali. Nah istri saya sudah bisa tersenyum. Dok, ini apa bedanya dengan suster tadi malam? Pas Mas Danang telepon kita sudah agak settle gitu. Oh ya. Pak, Kemenpora tuh Pak yang di daerah Senayan. Karena Bapak bukan di sana lagi nih. Yeah. Jadi yang paling menarik suka dukanya apa Pak? Yang paling menarik sepanjang perjalanan dari deputi sampai Sesmenpora Pak? Yang paling menarik itu ya bola sama Asian Games. Karena waktu Asian Games itu saya merasakan sekali awal itu Asian Games itu dibawa ke Indonesia. Saya ikut rombongan bersama NUC waktu itu Bu Rita dan Pak Alex Nurdin waktu itu Gubernur Sumatera Selatan untuk pergi ke Kuwait ke tempat Sheikh Ahmed. Kemudian yang kedua adalah berikutnya kemudian berganti oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Inaskok dan kami struggle bersama Pak Erick dan seluruh jajaran Inaskok. Nah kembali ke tadi yang paling menarik adalah sepak bola. Di sepak bola ini mengajarkan kepada kita semua. Ya memang kalau itu seseorang sudah masuk di dalam pertempuran itu ya jangan sekali-kali kita untuk no return for going back gitu. Jadi tidak ada waktu lagi untuk pulang ke belakang gitu. Ya udah terlanjur kita maju aja gitu. Kita maju aja. Ya no point of return. Tapi Pak dan para pendengar Pro 3 siniar, sepak bola dan juga Asian Games yang akhirnya mumpung ada orangnya nih bisa diluruskan, bisa diomelin saya juga ikhlas. Yang membawa Pak Gatot itu harus bolak-balik dipanggil ke kawasan Rasuna Said. Artinya KPK. Betul Pak? Iya. Gimana Pak? Bisa? Kalau sepak bola sih enggak ya. Asian Games ya? Asian Games juga enggak langsung. Jujur. Enggak langsung? Enggak langsung. Kenapa? Karena pada saat saya dipanggil ke 3 huruf itu, itu adalah dalam kapasitas karena tanggal 18 Desember 2018 ada OTT KPK. Pas OTT KPK, alhamdulillah saya memang tidak melakukan apa-apa, tapi sebagai kepala kantor, saya sebenarnya kepala kantor, itu berkali-kali saya dipanggil ke KPK dan di sana harus memang dimintain keterangan tentang hal ihwal yang terkait dengan dinamika yang ada di kantor Kemenpora. Dan itu memang melelahkan, tapi pernah dalam satu kali itu diperiksa sampai hampir 24 jam, tapi saya candain sama penyidiknya, Mas, ini udah hampir jam 11 ya. Jam 11 apa Pak? Jam 11 malam. Saya tanya, ini mau sampai jam 11 atau enggak? Oh, enggak gitu. Dibablasin aja. Kalau dibablasin sampai jam 11, saya menang nanti di depan. Kenapa? Saya bisa mendeklar, saya tadi diperiksa 24 jam atau 12 jam gitu. Gitu. Oh enggak, nanti tidak Pak Gatot GR gitu. Tapi itu menggambarkan kelelahan yang ada gitu. Jadi enggak ada hubungan dengan bola dan enggak ada hubungan dengan Asian Games. Asian Games alhamdulillah tidak ada masalah di Kuningan. Tapi dengan dipanggil-panggil gitu, dengan kondisi sekarang nih Pak, merasa gerah nggak sih Pak? Enggak juga, karena itu udah kewajiban kita ya, kita bahwasanya kemudian pada saat di persidangan kami ada kegaduhan dengan beliau, memang itu udah risiko yang ada gitu dan itu memberi juga lagi-lagi pelajaran hidup bagi kita, memang harus hati-hati. Kalau selama kita itu pada jalur hukum yang ada, insya Allah kita tidak perlu khawatir apapun gitu, karena itu juga memberi pelajaran lagi juga, orang tidak perlu gini takut, sejauh itu oke, fine, di on the right track ya kita jalan aja, karena kalau orang menjadi penakut tidak akan ada langkah bagi kemajuan yang bersangkutan maupun komunitas di sekitarnya gitu. Baik, itu cerita terkait Pak Gatot yang sudah pernah duduk di kantor Kemenpora. Kita kupas lagi bagaimana dengan IADO. Saya masih penasaran lahirnya IADO. Lalu tadi Pak Gatot ngasih prolog katanya di Menkumham sempat tidak ada ya Pak namanya ya Pak ya? Tidak ada lisensinya. Lisensinya tidak ada. Apakah sampai sekarang tidak ada juga selepas yang satu ini? IADO
Ini narasumbernya, ini ketua umumnya Pak Gatot Diobroto. Pak Gatot, IADO lahir karena adanya sanksi dari WADA kepada Indonesia pada saat itu namanya Ladi, Pak. Setuju nggak sih Pak kalimat itu, Pak? Jadi sanksi itu pasti ada sebab akibat ya. Betul. Jadi kalau bahasanya itu sederhana sekali. Ya. Di Badan Anti Doping Dunia itu ada namanya KUD. Ya. KUD itu kalau bahasanya Mas Danang waktu membahas masalah PSSI itu namanya statuta. Ya. Statutanya anti doping itu KUD. WADA KUD, World Anti Doping KUD. Nah, pada saat diruntut setiap negara, tidak hanya setiap negara, setiap federasi internasional, termasuk FIFA sekalipun gitu, itu wajib hukumnya untuk harus menuruti apa yang menjadi KUD-nya anti doping. Iya. Nah, kesalahan yang ada di Indonesia saat itu, dan itu wajar kalau Mas Danang nanya kenapa sih kok sampai disanksi. Iya. Karena kalau tidak saya luruskan, bayangan orang itu waktu itu mungkin ada ribuan orang yang sedang kena doping di Indonesia. Faktanya hanya 2 atlet dari 2 cabang olahraga yang kena sanksi saat itu. Dari ratusan atlet lah misalnya. Iya, ribuan bahkan. Ribuan atlet dari Hanya berbagai 2. cabang olahraga. Tapi betapa kemudian dosa itu ditanggung oleh seluruh bangsa Indonesia. Iya, karena aturannya memang nggak bisa ditawar-tawar di sana. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Saat itu atau sekarang aja lah. Sekarang itu kami punya targetnya 350 sampel yang harus 350 sampel per tahun ini yang harus dikirimkan di labnya. Labnya saja, laboratoriumnya saja yang disetujui atau diakreditasi oleh WADA. Yang terdekat itu di Bangkok. Kenapa saya mengatakan sampel? Karena seorang atlet bisa jadi dalam 1 tahun dia bisa kena 2 kali pengambilan sampelnya. Nah, dari 350 itu saya tarik ke belakang tahun 2021. Waktu itu hanya 250. Janjinya Ladi kepada WADA. Tapi ternyata yang dilakukan hanya sampai dengan 70. Nah, 70 itu pada saat ditanya oleh WADA tidak ada keterangannya. Harusnya kan dijelaskan, oh iya ini 70. Karena over the world semua sedang kena pandemi COVID. Banyak event terpostpone, di cancel, termasuk juga Olimpiade, Tokyo pun juga sama, Paralimpik juga sama. Nah, itu harusnya dijelaskan ke sana. Karena kalau tanpa ada narasi yang jelas, ya wajar saja kemudian WADA itu memberikan sanksi. Nah, setelah disanksi, itu ternyata dosa kita itu berkembang di opok-opok gitu. Kemudian larilah kepada undang-undang. Saya harus terima kasih melalui kesempatan ini kepada Pak Menteri, Pak Menpora. Pada saat itu memang sudah garisnya dari Allah ya. Pada saat sanksi itu sedang berlangsung pembahasan undang-undang SKN yang sekarang menjadi undang-undang baru, Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Pasal yang menyebut tentang doping itu yang awalnya itu lembaga anti doping itu dimonitor atau diawasi oleh pemerintah itu nggak ada lagi. Jadi lembaga anti doping ini sudah murni itu independen, murni independen, sumber keuangannya dari mana dan lebih lengkap lagi penjelasannya. Nah, Mas Danang bisa bayangkan kalau saat itu kemudian tidak ada pembahasan di DPR, mungkin sanksi itu bisa panjang, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau mungkin bisa kayak Rusia 7 tahun, yang sekarang sudah direvisi menjadi 4 tahun. Nah, iya itu dia. Artinya kan sebenarnya saya mewakili orang awam dan juga netizen. Kenapa contoh kasus hanya 2, tapi yang berdosa adalah bangsa Indonesia gitu loh. Apakah segitu kejamnya WADA ini gitu, Pak? Kan bahasa sederhananya seperti itu loh, Pak. Ya memang aturannya sudah clear seperti itu dan itu sudah terlanjur diterima oleh semua komunitas atau kalau di bahasa kami itu signatory, para penanda tangan dari anti doping. Dan yang lebih powerful dari WADA ini, Mas Danang boleh lihat sekarang. Kita ya berharap perang di Ukraina segera berakhir ya. Betapa powerfulnya Rusia terhadap Ukraina. Tapi pada saat kemudian betapa lembeknya PBB ataupun EU terhadap Amerika terhadap Rusia. Tapi terhadap WADA Rusia tak berkutik. Di Olimpiade Tokyo, di Paralimpik Tokyo, Rusia hanya mengibarkan benderanya NOC-nya Rusia. Rusia nggak berani apa-apa. Itu menggambarkan bahwa WADA itu sangat powerful sekali.
Sama powerfulnya dengan FIFA yang kita lihat sekarang. Makanya kami harus hati-hati. Pesan Pak Menteri kemarin tanggal 30 November kami baru saja mengadakan seminar akbar tentang anti doping. Itu Betul. beliau wanti-wanti sekali dan bahkan WADA pun juga hadir di sini bahwa Indonesia ini tetap belum aman. Semua negara dianggap tidak aman karena harus tetap patuh tunduk pada peraturan yang berlaku. Gitu aja. Selama kita tunduk patuh ya kita akan happy saja gitu. Pak, kalau bahasa netizen berikutnya, seberapa penting sih Pak badan anti doping di setiap negara itu ada IADO misalnya? Ya, sekarang saya kembalikan gambaran yang logis saja. Ya. Mas Danang seorang atlet. Oke. Anda atletik gitu. Ya. Anda sudah berlatih di Stadion Madia, luar biasa latihan. Udah diawasin, bahkan sekarang sudah diawasin Pak Luhut, Pak Tigor gitu. Iya. Tapi tiba-tiba Anda merasa, kok tricky banget. Atlet kompetitor saya dari negara lain atau dari klub lain Iya. ternyata bisa maju. Padahal saya tahu dia itu prestasinya nggak lebih baik daripada saya. Oke. Usut punya usut yang bersangkutan kompetitornya Mas Danang Iya. itu ternyata menggunakan zat suplemen tertentu yang bisa memperkuat, misalnya lari maraton yang harusnya itu kecepatannya Mas Danang atau lari untuk sprint 100 meter Mas Danang menjadi juara, dia bisa lebih cepat. Pasti ada something kan Iya. yang perlu dicurigai. Nah, prinsip dasar itu yang harus diketahui oleh publik dulu. Tapi wajar kalau publik nggak tahu tentang itu. Kemarin kami keliling Indonesia, di antaranya saya dapat giliran juga di Palembang. Ada seorang official, Gulat kalau nggak salah, Gulat dan satu lagi dari angkat besi, protes keras di forum yang kami adakan. Ya. Pak Gatot, Bapak kan pernah menjadi orang Kemenpora gitu. Iya, saya sekarang masih di Kemenpora, saya tanya gitu. Bapak percuma Pak Menteri atau Pak Presiden menghendaki agar kita meraih medali emas sebanyak-banyaknya di SEA Games atau Asian Games. Tapi Bapak sekarang membuat larangan tentang doping. Percuma kalau orang mengatakan dah peduli amat gitu. Iya. Saya jelaskan. Itu pertanyaan yang wajar, itu Iya. protes yang wajar. Sekarang saya kembalikan, Bapak mau nggak gitu? Atlet Bapak sudah latihan keras seperti tadi logikanya. Iya. Ternyata orang lain itu menggunakan ibaratnya kalau bahasa politik itu menghalalkan segala cara. Iya. Mau nggak? Oh nggak mau. Nah, tujuan pemerintah seperti ini. Silahkan latihan, silahkan menggunakan suplemen apapun boleh, asal suplemennya itu tidak termasuk barang terlarang. Nah, barang terlarangnya itu ada di webnya IADO, ada di webnya WADA. Tinggal dijelasin. Nah, persoalan berikutnya pasti Mas Danang nanya, Pak Gatot itu yang tertulis barang terlarang itu sangat generik sekali. Iya. Nah, kita kan punya dokter masing-masing tim. Nah, kami selalu menyarankan para atlet itu tolong untuk bicara dengan dokter. Hari ini saya nggak menyebut produk ya. Hari ini saya flu. Saya minum obat tertentu. Sekali lagi, mohon maaf, saya menyebut obat. Nah, mungkin si obat yang X gitu itu aman. Tapi ada obat satu lagi si Y yang mungkin lebih jos. Itu ternyata di situ mengandung ingredient yang berpotensi doping. Nah, makanya kepada atlet itu juga disarankan, kita manusia, kita bisa sakit. Gimana caranya sakit tapi masih ada perlakuan khusus, itu namanya ada TUE. TUE itu Therapeutic Use Exemption. Oke. Jadi kalau sakit, buru-buru bilang ke dokternya, biar dokternya kirim surat ke IADO. Oh. Ini sakit, mohon untuk mendapatkan toleransi gitu. Oh. Mas RRI, Mas Danang pernah memberitakan tentang Lisa Rumbewas. Yes. Kelebihannya Lisa apa? Luar biasa kan? Medali perak didapat di Athena, di Sydney. Emas SEA Games dapat. Tapi beliau manusiawi, beliau itu punya penyakit tertentu yang kalau sedang itu muncul, itu bikin panik semua orang. Panik gitu. Saya nggak usah menyebutkan di sini. Ternyata Lisa Rumbewas itu contoh yang manis. Karena dokternya itu rajin sekali melaporkan kepada Ladi saat itu. Jadi ini ada kendala seperti ini dan dia harus kena terapi seperti ini. Dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, ini berlaku di seluruh dunia. Pak, ngomong-ngomong, semua zat-zat yang dibilang doping itu Bapak kenal semua dong, Pak? Kebetulan kepepet sekarang jadi tahu saya. Begitu ya? Apa Pak? Apakah terkadang agak sensitif, mohon diluruskan. Multivitamin itu terkadang, saya nggak nyebut merek ya, multivitamin itu ada juga yang dibilang katanya kalau dinilai doping, Pak. Benar nggak Pak? Enggak. Multivitamin itu ada yang masuk doping, ada yang tidak doping gitu. Sekarang hanya lihat ingredientnya. Jadi
Kalau kita beli obat kan ada tulisannya ingredientnya apa saja gitu. Dan di situ tertulis kalau memang ada ingredientnya itu termasuk di dalam yang kami paparkan di Apa, web Pak? itu. Apa aja, Pak? Saya jadi penasaran, Pak. Misalnya kayak steroid. Steroid itu kan bikin kuat. Oh itu udah 100% doping. Doping. Iya. Secara fisik Bapak sudah melihat juga. Misalnya pil kah atau sirup kah itu? Itu bisa beragam. Oh bisa beragam kalau bentuk fisik. Karena yang namanya doping itu mungkin bisa melebar ya. Itu tidak hanya dalam bentuk konsumsi sesuatu, juga bisa berbentuk mekanikal. Misalnya kita tahu Lance Armstrong, itu apa kelebihannya? 7 kali juara Tour de France. Ya. Pada saat dia mendapatkan juara yang ke-7, berikutnya divonis 7-7-nya itu doping. Itu dia. Nah ternyata apa? Lance Armstrong itu systematically tubuhnya dimasukin doping, tapi sepedanya itu juga dimanipulasi supaya betul-betul itu seakan-akan tidak seperti lazimnya sebuah sepeda. Maksudnya misalnya sepedanya sedang dijatuhkan atau jatuh gitu, rodanya itu bisa berputar terus. Jadi ada faktor pendorong gitu, faktor pendorong. Jadi sekarang yang namanya doping itu yang diwaspadai oleh WADA ada 2, yang sifatnya itu human body immunity dan yang satu lagi sifatnya mechanical, khususnya untuk olahraga yang dibantu oleh peralatan mekanik. Saya penasaran sebenarnya Pak Produser, saya mau ngelihat sebenarnya obatnya kayak apa gitu, tapi takutnya nanti malah kita disalahin Pro3Siniar ya. Nanti kita digugat nanti. Nanti kita digugat. Tapi artinya gini loh, satu sisi kita Pro3Siniar ini, podcast ini ingin mengedukasi Pak. Poinnya itu para pemirsa, mengedukasi bagaimana bentuk doping itu sendiri. Tapi satu sisi kita juga harus berhati-hati kalau kalimat Pak Gatot tadi kan. Pak, kalau narkoba sudah pasti doping? Narkoba itu sampai dengan nanti kan 1 Januari itu kan ada publikasi baru. Sampai dengan yang diumumkan kemarin pada tanggal 1 Oktober. Jadi 3 bulan sebelum tahun berikutnya itu biasanya WADA sudah ngasih ancer-ancer. Ini yang akan diberlakukan tahun depan. Ganja, narkoba, dan apapun itu termasuk doping. Oh, clear itu kalimat. Clear gitu. Dan sepanjang 2022 ini catatan dari ADO berapa Pak? Apanya? Yang masuk, kalau tadi kan kasusnya Indonesia di ban ada 2 kasus atlet ya Pak ya? Iya. Nah kalau 2022 ini Pak? 2022 itu yang baru saja kami umumkan kemarin pada saat PON. PON itu kan produk 2021. 2021. Tapi kan diumumkannya 2022. Itu ada 4 binaraga, 1 angkat besi. Kemudian kalau peparnas ada 1 dari para swimming. Gitu. Baik, ini saya sebut nama ya Pak ya, karena kan sudah dipublish oleh media. Mohon dikoreksi sekali lagi. Jadi ada 5 atlet terbukti doping di PON Papua. Atlet binaraga Karyono dari Provinsi Jawa Timur, mohon dikoreksi Bapak. Iya, betul. Abdul Manan dari Provinsi Bangka Belitung. Iya. Andrianto dari Provinsi Aceh dan Putu Martika dari Provinsi Bengkulu serta Kares Julius atlet angkat besi. Iya, dari Jawa Barat. Sanksinya apa Pak? Sanksinya adalah medali yang sudah diperoleh itu harus dicabut oleh PB PON. Tapi karena PB PON itu sudah bubar kan, per 31 Desember 2021, itu kan sesuai dengan peraturan atau PP tentang keolahragaan, diambil alih oleh KONI. Nah KONI lah yang akan mencabut. Saat itu harus sudah dicabut, tapi KONI melaporkan kepada kami itu sudah dicabut. Dan masa depan yang dia kedua, sendiri Pak? Ya. Yang kedua adalah bonusnya itu juga harus dicabut. Oh, oke. Ya, dan yang ketiga adalah yang bersangkutan selama 4 tahun itu tidak boleh ikut event apapun, nasional maupun internasional. 4 tahun? 4 tahun. Setelah 4 tahun? Itu mereka boleh. Gitu. Boleh, karena kan terkait dengan usia dan juga karirnya dia Pak. Kalau memang basically adalah kita tahu atlet memang biasanya adalah latihan terus tiba-tiba suruh stop 4 tahun, dia mau maju lagi kan agak repot ya Pak. Kami punya story yang menarik. Pada saat acara di Hotel Hilton kemarin, Sultan Hotel ya kemarin ya tanggal 30 November, itu kami menghadirkan testimoni seorang mantan atlet rowing. Ya, dia itu cerita itu nggak sengaja kami temukan. Yang menemukan teman-teman kami pada saat edukasi di Bandung. Kemudian dia hadir. Dia berkeluh kesah. Coba Mbak, kalau saya dulu sudah mendapatkan edukasi seperti ini, nasib saya mungkin nggak ada seperti ini gitu. Rumah disita, kan itu rumah kan bantuan dari Pemda saat itu. Kemudian medali
dicabut, uang juga dicabut. Dan tapi untungnya beliau sekarang masih bisa mengabdi sebagai seorang pelatih. Jadi poinnya adalah memang betul-betul dampaknya tuh dahsyat sekali gitu. Dampaknya dahsyat sekali, Pak. Iya. Ini luar biasa kalau ngomongin memang doping ini agak mengerikan. Tapi juga di satu sisi Bapak sekarang sebagai staf ya Pak ya. Staf ahli di Tenaga ahli di di Menpora, di ya. Menpora. Pak, saya jadi ingat yang lagi rame pada saat sepanjang 2022 itu adalah terkait tentang Kanjuruhan. Ini agak meleset sedikit nih Pak. Agak meleset sedikit. Masih kenal namanya dulu adalah Bopi Pak. Nah, ini mungkin menurut Bapak kalau misalnya masih ada Bopi Pak, mungkinkah terjadi Kanjuruhan bisa seperti ini Pak, bisa dicegah? Kami tidak berandai-andai ya. Tapi di awal yang perlu saya luruskan, kemarin juga saya sudah sampaikan kepada Pak Menpora, bahkan saya sampaikan kepada Pak Menteri Menko Polhukam, kan beliau kan ketua tim TGPIF kan ya. Saya jujur, saya di balik layar itu memfeeding beliau-beliau berdua. Awalnya saya lapor kepada Pak Menko Polhukam sama Pak Menpora, Pak ini saya komunikasi sama AFC sama FIFA gitu. Pak, ini mereka mengucapkan condolence, turut berduka cita. Ya, oke. Lalu apalagi Pak Gadot? Oh, mereka menyampaikan bahwa mereka akan datang gitu. Oh iya, terus saya update. PSSI juga tentu saja berhubungan langsung ya, dan itu gampang bagi PSSI. Nah, kemudian, di sisi lain saya sampaikan juga kepada Pak Mahfud, pada Pak Menteri, kalau Pak Zainuddin Amali udah tahu persis gitu. Saya dilarang keras untuk mengomentari Kanjuruhan waktu itu. Loh, kenapa gitu? Karena alasannya di code tadi, di statutanya anti doping, itu ada namanya pasal 20.5.1. Jadi orang yang duduk di doping itu tidak boleh berinteraksi dengan urusan olahraga. Makanya pas Mas Danang undang saya, ini ada podcast tentang apa doping, saya fine gitu. Tapi kalau Mas Danang ngundang saya tentang Qatar gitu, mungkin dengan halus saya katakan saya nggak akan datang. Nah, poinnya adalah saya tidak ingin berandai-andai, tapi dari sana waktu itu ada seorang menteri juga tanya, tapi bukan Pak Mahfud, bukan Pak Zainuddin Amali, loh siapa yang melarang? Apa Pak Menpora? Enggak, Pak Menpora sangat tahu persis aturan itu. Makanya saya hanya bicara terkait dengan doping itu sendiri. Gitu. Karena kan kalau masih ada Bopi, pasti verifikasi stadion itu dilakukan sebelum kompetisi dan ada rekomendasi kan Pak? Iya. Dan itu lembaga yang bertanggung jawab berkompeten untuk melakukan verifikasi itu. Bicara sama Pak Gatot tuh asik. Ngobrolin doping oke, ngobrolin olahraga apapun bisa, ngobrolin sepak bola bisa, balik lagi ngobrolin doping lagi bisa Pak. Nah Pak Gatot tahu nggak Pak kalau misalnya bahwa tidak ada mekanisme tes doping secara berkala dalam kompetisi Liga Indonesia Pak? Iya, enggak. Ini doping itu tidak ada perlakuan khusus pengecualian pada cabang olahraga. Sepak bola itu pun termasuk. Tadi malam kan saya iseng-iseng kan, saya WA Mas Danang, seorang pemain top dunia. Ya, itu ternyata panik begitu lihat ada petugas FIFA, dia akan melakukan kontrol doping. Nah, itu menggambarkan sepak bola itu pun juga termasuk salah satu yang menjadi incaran kami. Jadi ini ada penyebutan dari wartawan ya. Ini belum lama ini. Saya malah baru sadar belakang. Jadi saya setiap hari itu mengeluarkan surat tugas. Surat tugas itu kalau di Kuningan istilahnya kayak sprindik. Betul Mas. Di 3 huruf tadi ya. Iya, 3 huruf. Saya mengeluarkan surat tugas, tolong ini diperiksa. Ya, karena di doping itu ada yang namanya ICT, in competition testing, kejurnas atau Asian Para Games atau Asian Games event lah, kejuaraan baik nasional internasional, baik single maupun multi, itu namanya ICT in competition testing. Lalu ada namanya OOCT, out of competition testing. Jadi itu dilakukan di luar event. Nah, setiap hari itu kami mengeluarkan kayak semacam sprindik gitu. Mengeluarkan surat tugas, tolong ini diperiksa. Dan jangan coba-coba, misalnya kami ngincer Mas Danang, mohon maaf gitu. Mas Danang kemudian kami telepon mengelak. Karena sekarang mengelak saja sudah dianggap doping. Mas Danang mengatakan tarsok itu sudah doping. Jadi tidak semata-mata saya minum mengandung zat terlarang itu sudah doping. Sekarang ada 11 aturan yang bisa
menjustifikasi, memvonis seseorang dianggap doping. Atau kalau enggak, saya sebagai orang yang tidak ingin Mas Danang sukses gitu. Saya ngocok-ngocoki, Mas Danang minum aja, minum. Ini enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apanya. Padahal ini saat ini mengandung doping. Nah, ini saya sebagai orang di lingkaran Mas Danang itu bisa dicas juga melakukan doping. Jadi poinnya adalah tadi menyebut tentang sepak bola itu termasuk diantaranya target kami. Gitu. Terus apa yang dilakukan Pak oleh Yado tetap? Ya nanti akan melakukan, tentu saja melakukan doping sampel, sampel collection, akan melakukan pemeriksaan gitu. Dimulai dari lanjutan liga ini? Kapan waktunya itu kami dilarang keras untuk mengumumkan. Termasuk 2023? Kalau 2023 nanti pada saat ada event Piala Dunia pasti kami juga itu masuk ICT. Oh, ada 2023 event. ya? 2023 ada. Yang Piala Dunia. 2022 seandainya iya atau tidak saya tidak akan ngomong di sini. Tarik nafas dulu pendengar. Yeah. Kita selepas yang satu ini balik lagi barengan Pak Gatot. Quick test. Pak, minum dulu ya Pak. Yeah. Sebelum masuk ke quick test, barengan Pak Gatot di sesi terakhir ini, pemirsa Pro 3 Senior, Pak, mana gelas saya ya? Aduh. Ini gara-gara pertanyaan terakhir ini sebenarnya nih. Kompetisi liga kaitan sama IADO, kaitan sama doping ini. Pak, di sesi terakhir kita pengen quick test, Pak. Kita ngobrol santai dengan jawaban Bapak yang cepat. Yeah. Gak butuh penjelasan panjang lebar. Yeah. Olahraga tuh penulis, Pak. Penulis. Catat ya, teman-teman produser semuanya ya. Yado atau Menpora, Pak? Yado. Oke. Raja Sabta Oktohari atau Erick Thohir, Pak? Aduh, berat nih. Erick Thohir. Waduh, berat nih. Oke, sip. Itu yang kita garis bawahi. Zainuddin Amali atau Imam Nahrawi, Pak? Zainuddin Amali. Oh gitu, Pak? Iya. Oh, dulu Imam Nahrawi loh, Pak. Iya. Sebelumnya, Pak. Agung Gumelar, Pak? Atau Zainuddin Amali, Pak? Zainuddin Amali. Konsisten. Pak, minum lagi, Pak. Iya. Agak narik napas kayaknya pertanyaan ketiga ini. Sesi terakhir ini. Nah, udah jawab jawabannya kan, kita balik lagi. Olahraga penulis ya, Pak ya? Penulis. Kenapa nggak mau jadi wartawan aja, Pak? Enggak, nanti enggak nyanyi Mas Danang. Aduh, ampun, senior saya. Yado atau Menpora? Yado. Yado, Pak. Yado. Perjalanan panjang, Pak. Enggak apa-apa. Penuh tantangan. Penuh tantang. Sampai rumah sakit loh, Pak. Masuk rumah sakit loh, Pak. Yado, Pak. Yado. Oh iya, kenapa, Pak? Ya, saya ingin kontrak saya kan di sini kan 5 tahun sebagai ketua IADO kan. Iya. Betul-betul saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu betul-betul aman dari kemungkinan sanksi. Karena kita tahu tahun depan banyak event dunia di sini, basket, bola. Kemudian Okto punya World Beach Game Ya, dan lain-lain. di Bali. Jangan sampai itu ada bayang-bayang hantu tentang doping, tentang sanksi dari WADA. Teman-teman, Pak produser, satu pertanyaan lagi. Yado atau Garuda Indonesia, Pak? Kalau itu Garuda Indonesia. Masuk dalam pertanyaan itu. Terus Okto atau Erick Thohir, Pak? Erick tadi? Thohir. Erick Thohir. Kenapa, Erick Pak? Thohir. Ya, Pak Erick juga yang membantu saya kemudian masuk di jajaran Garuda. Oh, beliau. Ya, oke, clear itu kalau kalimat itu BUMN. Tapi Pak Okto, Pak saya Pak siap. Gatot loh, Pak. Yang jawab loh, Pak. Karena yang memasukkan ke IADO ini juga provokatornya adalah Pak Okto. Nah, ini pinternya Pak Gatot itu adalah ngeles. Iya. Zainuddin Amali atau Imam Nahrawi, Pak? Zainuddin Amali. Zainuddin Amali. Pak. Iya. Dulu Saya kan- menghormati Pak Imam. Ya. Karena gara-gara Pak Imam lah saya bisa bertemu dengan Asian Game, dengan sepak bola. Ya. Tapi karena yang berikutnya itu kemudian adalah Pak Zainuddin Amali dan sekarang Pak Zainuddin Amali masih menjadi Menpora, saya harus menghormati existing incumbent yang ada. Agung Gumelar atau Zainuddin Amali tadi, Pak? Zainuddin Amali. Kenapa, Pak? Ya, masing-masing punya kontribusi terhadap saya dan Pak
Pak Zainuddin Amali saat ini juga sekali lagi masih ada di Power, masih ada di sebagai menteri. Gitu. Pak Okto, Pak Erick Thohir, Pak Zainuddin Amali, dan juga Imam Nahrawi serta Pak Agung Gumelar, salam hormat dari kami. Yang pasti ini jawaban sejujurnya dari Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, terima kasih. Terima kasih. Mas. Sehat selalu untuk Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Salam hormat untuk Ibu. Oke. Bu Salam Lina yang juga pasti. untuk keluarga dan salam untuk keluarga besar RRI. Terima kasih Bapak. Iya. Salam Pro 3 Siniar, sehat Oke, selalu Bapak. Terima kasih. Demikian Danang Sundoro tadi bareng orang nomor 1 di ADO, Pak Gatot Dewa Broto. Yang pasti kita akan mengulik lagi terkait olahraga apa itu. Yang stay tune terus barengan Danang di sini Pro 3 Siniar. Next time kita akan obrolan yang lain. Bye. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.